Di video sebelumnya, Wang Sheng diperintahkan untuk membantu Song Yan melakukan ujiannya, yang adalah menghabisi Demon Beast tingkat keempat. Itu adalah binatang ular anaconda. Mereka datang ke hutan dan mempersiapkan rencananya untuk membunuh ular anaconda saat ular itu berganti kulit. Karena saat itu adalah kelemahannya. Wang Sheng memberikan sebuah alat komunikasi kepada Song Yan untuk menghubungi Wang Sheng ketika butuh bantuan. Mereka pun berpencar. Wang Sheng melepaskan 3 buah drone-nya untuk mengintai sekelilingnya. Song Yan dan Paman Lauyo menunggu ular anaconda itu keluar. Dan di saat ular itu berganti kulit, Paman Lauyo langsung menyerangnya, dan diikuti oleh Song Yan. Mereka berhasil menumbangkannya, tetapi ular itu menggunakan kemampuan ilusi, dan membuat Song Yan mengingat masa kecilnya. Dengan kemampuan ilusinya, ular itu dapat cukup waktu, dan berhasil mengganti kulitnya. Kekuatan ular itu pun kembali, dan balas menyerang. Song Yan dan Paman Lauyo pun mundur, karena tidak cukup kuat untuk membunuhnya sekarang. Song Yan dan Paman Lauyo berlari dan menabrak sebuah arai. Song Yan berpikiran bahwa semua itu telah direncanakan keluarga Song untuk membunuhnya. Song Yan sudah pasrah dan ingin meledakkan kekuatan roh Yuan-nya. Tetapi Song Yan mengurungkan niatnya, karena Wang Sheng berhasil membunuh ular itu. Ular yang lain pun muncul dan mencoba menyerang Song Yan. Untungnya, Paman Lauyo berhasil menyelamatkannya. Ular itu menyerang ke segala arah dan mengakibatkan tumbangnya pohon ke arah Paman Lauyo. Wang Sheng mengalihkan perhatian ular itu dengan melakukan beberapa tembakan. Karena kuatnya sisik ular itu, Wang Sheng menggiringnya ke tempat yang lebih baik untuk menembak. Saat sudah sampai di tempat terbaik, Wang Sheng membombardir ular itu dengan tembakan dan melempar bom ke dalam mulut ular itu. Setelah berhasil membunuh ular itu, Wang Sheng masuk ke alam bawah sadarnya. Ia melihat bahwa roh ikan masnya menyerap ular anaconda itu. Wang Sheng pun bangun dan menemui Song Yan. Wang Sheng bertanya apa yang akan dilakukan Song Yan setelah kejadian ini. Apakah akan kembali ke keluarga Song? Song Yan menjawab akan tetap bertahan di keluarga. Wang Sheng juga menceritakan bahwa ia telah menyerap salah satu ular anaconda tersebut dan ingin memberi ular yang satunya kepada Song Yan. Song Yan mengatakan bahwa roh Yuan-nya tidak bisa menyerap roh Yuan yang lain. Song Yan menyerahkan kepada Wang Sheng agar menyerap keduanya. Wang Sheng kembali menanyakan apakah Song Yan tahu tentang roh Yuan Phoenix. Song Yan mengatakan roh Yuan Phoenix adalah sesuatu yang tabu. Bahkan ayahnya menghilang karena mencarinya. Keesokan harinya, patriark keluarga Song, Song Ming, bersama rombongan datang menjemput Song Yan. 2位辛苦了，家主有请。 Song Ming mengatakan bahwa Song Yan sudah diterima dan aman sekarang. Tetapi Wang Sheng masih harus melarikan diri dalam waktu 3 hari. 没事儿，我想找个地方睡会儿。 Wang Sheng pun keluar dan beristirahat. Wang Sheng kemudian melihat roh Yuan-nya dan mencoba untuk membantu roh ikan masnya melewati gerbang naga. Namun itu masih belum berhasil. Saat Wang Sheng tiba di kediaman keluarga Song, Song Yan mengabari bahwa Daisy sudah menerobos masuk ke kota Shanghai. Wang Sheng yang sedang memeriksa peralatannya didatangi oleh Gao Yao. Gao Yao memberikan sebuah kertas yang berisi informasi yang Wang Sheng suruh sebelumnya. Gao Yao juga mengatakan kalau Daisy akan berada di tempat Dai Huan terbunuh. Song Ming juga datang menemui Wang Sheng untuk memberitahu harus berhati-hati dengan Daisy, karena Daisy bukan orang yang mudah dihadapi. Keesokan harinya, Wang Sheng bersama Song Yan mengintai kelompok keluarga Dai di atas bukit. Daisy mengumpulkan beberapa orang dari keluarga Song dan mencoba membunuh mereka untuk memancing Wang Sheng keluar. Wang Sheng yang melihat itu geram dan menembak Daisy. Akan tetapi, tembakan itu meleset karena gangguan oleh Ah Qi, seorang pembunuh bayaran plat merah yang diutus keluarga Dai sebelumnya. Sheng bertarung dengan Ah Qi dan hampir terjatuh. Tetapi Wang Sheng kembali naik dan menembakkan sebuah bom asap ke arah Ah Qi. Wang Sheng meminta Song Yan mengalihkannya sebentar untuk bisa menembak Daisy.
Saat hendak menembak, Wang Xing kehilangan fokus dan masuk ke dalam roh Yuannya. Wang Xing melihat wanita pemilik roh Phoenix, dan dia memberi petunjuk agar roh ikan Wang Xing bisa berubah. Wang Xing pun membiarkan roh ikan emasnya naik, dan berubah menjadi seekor naga. Dan juga menaikkan tingkatnya menjadi tingkat 1. Wang Xing kembali ke kesadarannya dan langsung menembak Daisy. Setelah itu, Wang Xing langsung membantu Song Yan yang berhadapan dengan Ah Ki. Wang Xing berhasil menjatuhkan topeng yang dipakai Ah Ki dan membuatnya mundur. Wang Xing pun harus mundur, lari dari sisa keluarga Dai yang mencarinya. Setahun kemudian, Gao Yao datang ke kota Linchuan. Gao Yao mencari Wang Xing yang menyamar menjadi dokter, bernama Dokter Dewa Naga. Gao Yao menanyai penduduk setempat. Orang-orang itu mengatakan bahwa Dokter Naga berada di dekat menara. Beralih ke kediaman keluarga Si. Keluarga Si merayakan ulang tahun putrinya dan mengundang 4 keluarga besar, keluarga Song, keluarga Dai, keluarga Tang, dan keluarga Xia. Mereka berada di tempat penjamuan dan menyampaikan selamat ulang tahun kepada Nona Si. Tetapi Dai Sisan dari keluarga Dai langsung terus terang bahwa mereka mencari Wang Xing. Dai Sisan menanyakan kepada Song Ming tentang rumor yang berkaitan dengan Wang Xing. Song Ming mengatakan bahwa semua orang sudah tahu hal itu. Bahkan keluarga Song juga memburu Wang Xing. Kembali ke Gao Yao. Gao Yao akhirnya bertemu dengan Wang Xing dan pergi ke tempatnya. Wang Xing mengganti namanya menjadi Long Yu Sheng dan menjadi dokter di kota Linchuan. Wang Xing mengobati orang-orang dengan cara menyerap dokim milik orang yang sakit. Dan itu juga bisa meningkatkan kekuatannya. Wang Xing juga mengatakan pernah hampir ketahuan karena membunuh demon beast yang menyerangnya. Dan cincin penyimpanannya tertinggal. Cincin itu kemudian diambil oleh keluarga Tang, dan Wang Xing ingin mengambilnya kembali. Wang Xing pun membuat rencana. Wang Xing menjebak Tang Jian dengan cara menyuruh Gao Yao mengatakan bahwa senapan yang dipakai Wang Xing adalah buatan dari keluarga Tang, dan dialah yang menyuruh Wang Xing membunuh Dai Huan untuk mengadu domba keluarga Song dan keluarga Dai. Dai Sisan menggeledah Tang Jian secara paksa dan menemukan cincin penyimpanan itu. Wang Xing pun mengeluarkan senapan itu. Wang Xing menukar cincinnya dan menyerahkan cincin yang palsu kepada Nona Si. Wang Xing pun membawa keluar Gao Yao. Wang Xing membawa Gao Yao bertemu dengan Song Ming, dan Song Ming menyadari itu adalah Wang Xing dan menceritakannya kepada keluarga yang lain. Nona Si pun menyuruh menutup gerbang dan memerintahkan anak buahnya mencari Wang Xing. Nona Si pun mengeluarkan sebuah bola permata yang dapat mendeteksi keberadaan Wang Xing dalam jarak 5 mil. Xin pun berganti ke Song Ming. Dia memberitahu Daisy bahwa kota Linchuan menutup gerbangnya dan sedang berburu Wang Xing. Wang Xing naik ke atap untuk memeriksa jalannya untuk kabur. Aki pun datang dan menyerang Wang Xing. Sama itu juga, Daisy datang. Daisy dan Aki berebut untuk menyerang Wang Xing. Wang Xing memanfaatkan itu dan kabur. Di sisi lain, Gao Yao dan Ling Su tertangkap. Ling Su mengatakan Wang Xing akan pergi ke arah utara, menuju Tanah Seribu Bahaya. Wang Sheng往北找啊。 Wang Xing sampai ke gerbang utara. Ia dihadang oleh Song Ming. Song Ming meminta Wang Xing untuk menyerah. Wang Xing menolak itu dan menyerang Song Ming. Serta meledakkan pintu gerbang utara. Wang Xing berhasil keluar dan memasuki Tanah Seribu Bahaya. 5 keluarga besar pun mengejar, karena sebelum memasuki Tanah Seribu Bahaya, mereka masih harus melewati sebuah lembah. Dai Sisan menyuruh Gao Yao menghubungi Wang Xing. Wang Xing mengatakan untuk tidak lanjut mengejar, karena sangat berbahaya. Ada gas yang mudah terbakar. Karena tidak mempercayainya, 5 keluarga besar banyak kehilangan muridnya. 5 keluarga besar pun tetap mengejar demi membalaskan murid-murid yang mati. Mereka menemukan Wang Xing yang sedang istirahat di atas pohon. Tetapi di dekat mereka ada Demon Beast macan tingkat 7 yang tertidur. Wang Xing terus memanah ke arah Demon Beast tersebut dan membangunkannya. Wang Xing yang lari diserang kembali oleh Aki. Mereka bertarung. Wang Xing mendapatkan peringatan bahwa ada Demon Beast yang mendekat. Demon Beast itu berlarian karena dikejar oleh kawanan semut. Wang Xing naik ke atas pohon untuk menghindarinya dan menolong Aki yang hampir terjatuh. Para Demon Beast yang lari dari kawanan semut itu juga menyerang 5 keluarga besar.
dan Song Ming menyuruh untuk mengumpulkan kayu bakar di dekat batu besar untuk melindungi mereka dari kawanan semut. Setelah 4 hari bertahan dari kawanan semut, 5 keluarga besar menghadapi krisis makanan dan air bersih. Tang Jian bersama Xia Sheng pergi mencari air bersih dan makanan. Tang Jian akhirnya menemukan air bersih yang sudah ditandai Wang Sheng. Mereka membawanya kepada yang lainnya. Setelah itu, mereka kembali mengejar Wang Sheng karena melihat bola kristalnya meredup. Mereka mengejar Wang Sheng sampai di tepi sungai. Wang Sheng pun berenang menghindari mereka. Daisy dan 2 orang murid juga ikut terjun mengejar Wang Sheng. Tetapi 2 orang murid itu diserang oleh sekelompok ikan dan buaya. Daisy-san pun membuat raket untuk menyeberangi sungai. Tang Jian mengingat ada buaya di sungai. Ia kemudian memancing Demon Beast Scorpion untuk masuk ke sungai itu dan bertarung dengan buaya. Tetapi Tang Jian harus mengorbankan hidupnya. Setelah sampai di tepi sungai, Xia Xing membaca surat yang diberikan Tang Jian. Di dalam surat itu berisi tentang perasaannya dan peta untuk keluar dari tanah 1000 bahaya. Di sisi lain, Daisy mengejar Wang Sheng, membangunkan Demon Beast Serigala. Serigala itu mengejarnya dan terjatuh ke dalam jurang karena Wang Sheng. Nunasi melompat untuk menangkap Wang Sheng. Ia hampir terjatuh, namun Wang Sheng menyelamatkannya. Nunasi mengajak Wang Sheng bertarung dan mengatakan jika Wang Sheng berhasil bertahan dalam 3 kali serangannya, maka ia akan berhenti mengganggunya. Di sisi tebing, Song Ming bersama yang lainnya memanjat tepi jurang itu. Tetapi mereka kejatuhan batu karena serangan Nunasi. Nunasi hendak menyerang ketiga kalinya, tetapi tenaganya sudah habis karena belum makan. Wang Sheng memberikan makanan kepada Nunasi dan menjelaskan bahwa dia tidak sejahat itu. Song Ming pun berhasil naik ke tebing dan mengangkat Daisy-san yang terluka karena terjatuh batu. Setelah itu, Song Ming kembali dan mengejar Wang Sheng sendirian karena teman-temannya mengurus Daisy-san yang terluka. Daisy-san yang terluka terkena kutukan dan mengamuk. Dia menyerang semua orang. Mereka berusaha menghentikannya, dan semua orang pingsan terluka. Song Ming mengejar Wang Sheng, mencoba untuk membujuknya kembali ke kediaman keluarga Song. Namun Wang Sheng tahu bahwa kejadian saat ujian adalah rencana Song Ming. Song Ming kemudian memaksa Wang Sheng ikut dengannya. Mereka bertarung, dan Song Ming menggunakan kekuatannya, membuat ilusi seakan Wang Sheng bertarung dengan dirinya sendiri. Saat pertarungan, Daisy-san kerasukan Demon Beast Serigala menyerang mereka berdua. Wang Sheng dan Song Ming bekerja sama untuk mengalahkan Daisy-san terlebih dahulu. Wang Sheng menyerap paksa Doki milik Daisy dan berhasil menaikkan levelnya ke tingkat 2. Wang Sheng dan Song Ming melakukan rencana untuk mengalahkan Daisy. Wang Sheng melempar bom asap ke arah Daisy dan menyerap Doki Daisy dan membuat levelnya berkurang. Kemudian Song Ming menyerangnya. Song Ming dan Wang Sheng pun kembali bertarung. Karena perbedaan level dan peluru Wang Sheng hampir habis, Wang Sheng memprovokasi Demon Beast Serigala dengan cara menghabisi Daisy. Serigala itu datang, langsung menyerang dan meledakkan tempat itu. Wang Sheng berhasil selamat. Dan 3 bulan kemudian, Wang Sheng sampai ke kota Wuyo.